Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Apriliani dari kelas A pagi Pendidikan Ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa teori tentang emotional intelligence. Yang pertama, apa sih arti dari emotional intelligence? Emotional intelligence adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan dan memahami emosi, baik emosi orang lain maupun emosi dari diri sendiri, dengan tujuan meningkatkan kesehatan fisik dan mental seseorang maupun diri sendiri. Seseorang dengan emotional intelligence yang baik mampu mengontrol emosi saat marah, peka terhadap perasaan orang lain, dan sebagainya. Bisa juga pada saat sedih, bahagia, dan lain sebagainya. Lalu, apa sih tujuan mempelajari emotional intelligence? Bila seseorang memiliki emotional intelligence yang tinggi, kita dapat mengetahui apa yang paling dibutuhkan orang lain. Selain itu, dengan emotional intelligence, kita bisa memiliki keseimbangan di dalam diri yang menjaga diri tetap stabil, membuat keputusan yang baik, berkomunikasi dengan efektif, dan memiliki kepemimpinan yang efektif meskipun di bawah rasa stres. Lalu apa sih manfaat memiliki emotional intelligence? Memiliki kecerdasan emosional akan memungkinkan kita untuk mengenali dan mengatasi situasi sulit sebelum keadaan menjadi lebih sulit. Kemudian ada prinsip-prinsip pengembangan emotional intelligence. Yang pertama ada ranah pribadi atau inner self atau batiniah, berupa kesadaran diri, sikap kesadaran dan keberanian, kemandirian, penghargaan diri, dan aktualisasi diri. Lalu ada ranah antar pribadi, keterampilan dalam berinteraksi, berupa empati, tanggung jawab sosial, dan dukungan masyarakat, dan hubungan antar pribadi. Yang ketiga ada ranah penyesuaian diri, yaitu kemampuan menilai dan menanggapi sesuatu hal yang sulit, berupa pemecahan masalah, uji realitas, dan sikap fleksibel. Lalu yang keempat, ranah pengendalian stres, kemampuan menanggung stres tanpa kehilangan kendali. Yang terakhir, ranah suasana hati umum, yaitu kemampuan mengembirakan diri sendiri maupun orang lain. Selanjutnya yaitu hambatan dan tantangan dalam mengelola emotional intelligence. Apa aja sih? Ada 6. Yang pertama, tidak dapat menciptakan emosi. Artinya beda perlakuan anak laki-laki dan perempuan. Terus terlalu emosional. Lalu frustasi, harapan melebihi kemampuan. Tidak ada motivasi dari diri sendiri. Lalu sukar untuk berempati. Dan yang terakhir, kesulitan membina hubungan. Baik hubungan antara orang tua, mungkin dengan teman, ataupun dengan rekan kerja. Nah, berikut adalah contoh dan implementasi emotional intelligence. Yang pertama, di lingkungan kelas, aktif berdialog dengan teman-teman, dapat membangun pertemanan yang baik, memahami sikap dan emosi lawan bicara. Lalu di lingkungan kampus, aktif mengikuti UKM dan organisasi dengan tujuan menumbuhkan sikap bersosialisasi yang tinggi, menambah relasi atau pertemanan, dan membangun kepercayaan emosi dalam organisasi. Lalu lingkungan kerja, berbaur kepada rekan kerja, dapat menumbuhkan sikap peduli antar sesama rekan kerja, tidak egois dalam bekerja, terus juga memiliki rasa teamwork yang tinggi, dapat memahami pendapat orang lain. Lalu yang terakhir di lingkungan masyarakat, mengikuti gotong royong guna menumbuhkan sikap kekeluargaan, saling membantu dan peduli antar sesama. Implementasi emotional intelligence dalam kehidupan di era globalisasi, revolusi industri 4.0 dan society 5.0. Era revolusi industri 4.0. Berbicara tentang pengaruh era revolusi industri 4.0, semua sektor bisnis mengalami pengaruhnya seperti manusia yang digantikan mesin, tapi kita tidak perlu khawatir karena paling tidak masih ada 4 alasan kecerdasan emosi akan tetap dibutuhkan, yaitu secanggih-canggihnya sistem artificial intelligence atau AI yang berusaha meniru manusia belum bisa mengalahkan emosi yang dimiliki oleh manusia karena manusia adalah makhluk yang paling sempurna. Ketulusan, sehebat-hebatnya mesin dapat tersenyum dan menangis, tidak dapat menggantikan senyuman dan tangisan tulus yang keluar dari manusia. Lalu mesin itu efisien dan serba praktis, tapi belum tentu efektif dan fleksibel seperti manusia. Mesin tidak bisa kompromi dengan yang gaptek. Hanya manusia yang dapat memahami dan mencoba mentolerir dan sabar saat ada orang yang bilang saya nggak paham, tolong bantuin dong. Yang bisa melakukannya hanya manusia. Kenapa? Karena robot atau mesin tidak punya perasaan. Lalu selanjutnya pada era Society 5.0.
Society 5.0 adalah masyarakat yang dapat menyelesaikan berbagai tantangan dan permasalahan yang terjadi dengan memanfaatkan berbagai inovasi yang lahir di era revolusi industri 4.0 seperti internet, kecerdasan buatan atau AI, big data, dan robot untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. 10 kemampuan utama yang paling dibutuhkan untuk menghadapi era revolusi industri 4.0 dan era society 5.0 yaitu dapat memecahkan masalah, berpikir kritis, kreatif, kemampuan manajemen manusia, bisa berkoordinasi dengan orang lain, kecerdasan emosional, kemampuan nilai, dan mengambil keputusan. Berorientasi mengedepankan pelayanan, kemampuan negosiasi yang tinggi, dan fleksibel kognitif. Itu adalah sifat-sifat yang harus kita punyai untuk menghadapi masa depan nanti. Sekian beberapa ilmu yang bisa saya bagi. Bila ada yang kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.